Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat merayakan hari Minggu Prapaskah Tuhan yang sudah kita buka minggu lalu dengan Rabu Abu. Dan mulai kita rayakan dalam kebaktian Minggu 26 Februari 2023 yang lalu. Kiranya minggu-minggu Prapaskah senantiasa menyemangati perjuangan hidup kita yang tidak ringan pada hari-hari ini, yang dihadapi bangsa-bangsa, dihadapi gereja, dihadapi keluarga, dan kita sebagai pribadi. 2 hari lalu, dalam kebaktian Minggu Prapaskah pertama, kita telah membaca dan merenungkan Matius 4, di mana dikisahkan pengalaman Tuhan Yesus menjalani hari-hari pencobaan yang sangat berat. Iblis menguji persiapannya untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan yang diberikan oleh Bapanya kepadanya. 40 hari 40 malam Tuhan Yesus dicobai dengan berbagai nikmat hidup di dunia ini, kalau ia mau bekerja sama dengan iblis. Kita mendengar kisah pencobaan dan tawaran yang senada dalam bacaan pertama, Kejadian 3, yang dialami Adam, manusia pertama. Karena itu sungguh menarik. Adam dan Kristus dibandingkan dalam Roma 5 oleh Rasul Paulus. Pagi ini, dengan tema oleh Adam dan oleh Kristus, kita khusus merenungkan Roma 5, di mana kedua tokoh yang dicobai iblis ini dibandingkan. Adam dan Kristus menjadi dua orang yang sangat membawa pengaruh besar bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Sebelumnya, mari kita menyanyikan PKJ 258 ayat 1 dan 2. Ku ingin selalu dekat padamu. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setuju. Oh, Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku dalam perjalanan yang aku tempuh. Namun teranglah dalam jiwaku, susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus,
Marilah kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, kami ingin selalu dekat padamu. Tolonglah kami supaya senantiasa mendapat kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi berbagai pencobaan tiap hari. Sehingga dengan kesetiaan kepadamu, kepada firman-Mu, kami boleh mengikuti Tuhan Yesus Kristus dalam kemenangan-kemenangannya atas iblis. Sehingga kami sebagai rombongan manusia dibawa pulang dari ancaman penghukuman, kematian, kepada hidup yang kekal, kepada pembenaran, kepada pengampunan Tuhan. Tolonglah kami dalam merenungkan firman-Mu pagi ini, ya Tuhan. Kami mohon dalam Kristus yang menang atas pencobaan-pencobaan. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca Roma 5 ayat 15 sampai 17. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karunia ini tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah firman dari Roma 5 ayat 15 sampai 17. Itu tadi saya bacakan dari terjemahan baru yang kedua. Jadi sedikit ada perbedaan dengan terjemahan baru yang pertama. Saudara-saudara, dengan judul Adam dan Kristus, berulang kali Rasul Paulus membandingkan Adam dengan Tuhan Yesus dalam perikop Roma 5 ayat 12 sampai 21. Adam mendatangkan dosa dan kematian dengan cara melawan Allah dan firman-Nya. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus mendatangkan anugerah pembenaran dan hidup yang kekal oleh ketaatannya kepada Allah dan firman-Nya. Adam itu artinya manusia. Yesus juga oleh Pontius Pilatus disebut manusia. Lihatlah manusia itu. Yohanes 19 ayat 5. Karena itu orang bilang Adam pertama dan Adam kedua. Atau Adam pertama dan Adam terakhir. Adam pertama itu nenek moyang kita. Adam terakhir itu saudara sulung kita. Keduanya adalah pemimpin keluarga manusia. Sikap dan perilaku Adam pertama dan Adam kedua masing-masing dijalani lewat ujian-ujian berat. Ujian atas kesetiaan hidup kepada Tuhan Allah. Saudara, ini menjadi pengalaman kita juga setiap hari. Sikap dan tindakan kita diuji dan diuji kesetiaannya. Sampai di mana kesetiaan kita kepada Tuhan dan firman yang kita dengarkan berulang kali. Dan hal itu selalu membawa akibat. Membuahkan kematian atau kehidupan. Menghasilkan dosa dan hukuman atau kesetiaan dan pembenaran. Dalam ayat 15, Paulus membandingkan begini.
Keduanya tidak sama bagi manusia. Yang satu lebih besar dari yang lain. Ya. Coba kita lihat ayat 15. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sikap dan perbuatan Adam pertama itu sungguh besar akibatnya. Bisa menyeret banyak orang, bahkan dalam terjemahan baru yang pertama disebut menyeret semua orang. Bayangkan besarnya akibat keputusan Adam melawan Tuhan. Semua orang diseret dalam dosa dan kematian. Itu bukan perkara kecil, bukan perkara biasa-biasa. Itu adalah masalah yang amat besar. Tetapi jauh lebih besar adalah buah dari sikap dan perbuatan Kristus, Adam kedua. Oleh Kristus, anugerah Allah dan karunia-Nya dilimpahkannya kepada banyak orang, kepada semua orang. Sehingga semua orang diangkut ke dalam hidup yang kekal. Bayangannya, sebagai anak-anak Adam, kita semua keturunan manusia secara berombongan berjalan menuju penghukuman dan kematian. Lalu oleh saudara sulung kita, Yesus Kristus, rombongan keluarga itu dibalikkan arahnya secara beramai-ramai kepada pembenaran dan hidup yang kekal. Nah, Paulus menyebutnya itu jauh lebih besar. Besar nilainya, besar harganya. Itu dihasilkan Kristus melalui perjuangan yang amat berat. Perjuangan sampai mati. Perjuangan besar memberikan hasil yang jauh lebih besar. Mungkin ilustrasi ini dapat menolong kita. Akhir-akhir ini Pak Presiden Joko Widodo itu mendorong seluruh rakyat untuk berusaha menghasilkan yang besar, yaitu Indonesia menjadi negara maju. Jangan hanya menjadi negara berkembang terus-menerus. Tapi itu tidak bisa dengan usaha biasa-biasa saja. Harus berani dan kerja keras. Bayangannya, kita harus berani melawan negara-negara maju dan negara besar yang ingin terus-menerus memaksa kita menuruti maunya. Dulu disuruh kerja paksa, tanam paksa, sekarang disuruh ekspor paksa, kata Pak Presiden. Jadi negara-negara itu ingin menekan dan menyeret kita ke dalam keadaan terbelakang. Sementara Pak Jokowi ingin menarik gerbong Indonesia ke negara maju. Itu bukan hal kecil. Tekanan negara-negara maju kepada kita itu bukan hal kecil. Itu hal yang besar. Namun lebih besar lagi, usaha dan tekanan Pak Presiden Jokowi memboyong seluruh bangsa ini ke dalam alam merdeka. Alam maju menurut ukuran yang berlaku bagi seluruh dunia. Yaitu maju dalam kemerdekaan, maju dalam kemakmuran, maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK, maju dalam kesetaraan bangsa-bangsa, maju dalam keadilan dunia, dalam kedamaian dan kebenaran bagi semua bangsa-bangsa. Nah, kita harus ikut siapa? Ya ikut Pak Presiden, karena itu hal yang jauh lebih besar nilainya, lebih besar harganya. Nah, ini baru perbandingan usaha antara perjuangan manusia dengan manusia, antara bangsa dengan bangsa, antara negara barat dengan Pak Jokowi. Terlebih lagi, perbandingan antara perbuatan Adam pertama dan apa yang dikerjakan Allah dalam Adam terakhir, yaitu Kristus.
Jauh lebih besar apa yang dilakukan Allah di dalam Kristus. Karena hal itu menyangkut hidup yang kekal. Hidup kita bersama Tuhan. Hidup kita dalam hidupnya Tuhan sendiri. Nah, kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, perlu melihat itu dengan jernih. Jauh lebih besar dan lebih tinggi nilainya hasil yang dilimpahkan Allah melalui Kristus daripada pengalaman kita di bawah pengaruh Adam. Dan itu dihasilkan Kristus dengan kesetiaan kepada Bapa dan firman-Nya. Dengan ketekunan menanggung kesukaran dan serangan dan godaan. Dia setia kepada Bapaknya dalam segala perkara. Maka mari kita mengikuti jejak itu. Tekun bersikap dan bertekun berbuat dalam kesetiaan kepada Allah dan firman-Nya. Itulah yang disebut pengikut Kristus. Orang Kristen. Mari kita menjadi orang Kristen. Pengikut Kristus. Amin. Marilah kita membawa doa syafaat kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya Kristus, Tuhan kami bersyukur atas perjuangan-Mu melawan segala upaya iblis menghalangi pekerjaan-Mu dengan godaan-godaan, pencobaan. Sehingga kemenangan-Mu membawa hasil yang besar bagi kami untuk hidup dibenarkan, hidup diampuni, hidup dalam hidup yang kekal. Terima kasih. Kami bersyukur tidak dibawa pengaruh, dosa, dan ketidaksetiaan Adam terus-menerus. Kami ditolong untuk berbalik seperti Tuhan Yesus, mengarah kepadamu, ya Bapa. Kami membawa kepadamu juga perjuangan tiap hari, supaya kami setia mendekat padamu, mendapat kekuatan, dan hidup dalam kesetiaan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKI Taman Cibunut Bandung dalam perjuangan sebagai jemaat pengikut Kristus untuk hidup dalam kesetiaan. Hidup menurut firman, taat kepadamu. Kami doakan majelis jemaat yang memimpin jemaat ini dalam situasi yang sukar pada masa ini, supaya diberi Tuhan hikmat Roh Kudus untuk memimpin dengan kebijakan yang dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Sehingga mereka sehati sepikir, mereka dapat melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan jemaat. Kami bersyukur karena banyak calon penatua yang bersedia pada tahun ini untuk diteguhkan sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Berkatilah perlengkapan mereka, ya Tuhan, dalam pikiran, dalam kesehatan, dalam pembagian waktu, supaya di samping pelayanan memimpin gereja, mereka juga berhikmat memimpin keluarga, memimpin pekerjaan bersama banyak orang di masyarakat. Sehingga pada harinya dilantik, diteguhkan menjadi penatua, mereka dengan segenap hati dapat menerima tanggung jawab itu. Kami bersyukur karena pada tahun ini banyak sekali orang-orang yang Tuhan panggil dan bersedia untuk melayani sebagai pemimpin jemaat. Kami berterima kasih juga ada beberapa orang yang menyelesaikan tugas-tugasnya. Kiranya mereka tetap dapat dalam kesetiaan melayani dengan mengambil bagian dalam membangun jemaat. Kami berdoa juga untuk pegawai-pegawai gereja, baik yang bekerja di kantor, juga yang mengerjakan kebersihan dan pemeliharaan alat-alat di dalam dan di luar gedung. Oh Tuhan,
biarlah para pegawai gereja juga menikmati nikmat dari Tuhan dengan bekerja di lingkungan GKI Taman Cibunut. Tolonglah mereka dalam bergiat bersama majelis, komisi-komisi, aktivis gereja, sebagai satu keluarga yang diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang menikah, ya Tuhan, pada bulan ini. Kami berdoa untuk mempelai Benny Daniel Providencia Nadeak dengan Elsa Febrianti Panjaitan pada tanggal 18 yang akan datang, supaya kesiapan mereka sebagai pengantin-pengantin ditopang oleh kuasa roh, sehingga dalam pikiran, dalam pengharapan, dalam bergaul, dalam upaya dua menjadi satu, mereka kuat dan tahan uji. Biarlah peneguhan dan pemberkatan mereka pada bulan depan itu menjadi pengalaman di hadapan Tuhan di tengah jemaat dalam nikmat liturgi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Mohon kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, kasih dari Tuhan mengalir dalam pengalaman hidup mereka. Kami ingat Ibu Tina Permana, kami ingat Pak Tono Hambali, Ibu Lani Gunawan, kami ingat pemulihan-pemulihan juga dari saudara-saudara kami yang lain. Syukur atas kemajuan-kemajuan Ibu Edia, Ibu Swat, Pak Mulyana, Ibu Yakin. Oh Tuhan, biarlah mereka bersuka cita karena pengalaman-pengalaman. Dikuatkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kami ingat juga Ibu Triskaryadi dalam pengalaman-pengalaman yang panjang, supaya kesetiaan Tuhan mendampingi dia boleh dirasakan dalam pengalaman sakit, supaya hari demi hari dijalani dengan kekuatan Tuhan. Dan semua usaha diberkati untuk pemulihan dan penguatan dirinya. Dan banyak lagi teman-teman kami, anak-anak-Mu yang berbaring sakit atau banyak di rumah oleh karena usia lanjut. Tolonglah supaya mereka kuat, penuh harapan di dalam pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun pada minggu ini, ya Tuhan. Kiranya tambahan usia, tambahan hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan menjadi kegirangan untuk bersyukur di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan memberi hidup, memelihara hidup, melindungi hidup, menambah perjalanan di bumi ini untuk melakukan pelayanan-pelayanan, kesaksian-kesaksian, dan persekutuan. Syukur atas pengalaman bahwa dalam hidup kami mengalami apa yang Tuhan kerjakan dalam Kristus, yaitu pembenaran, pengampunan, hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai di sini, saudara-saudara, jam doa pagi kita. Selamat beraktivitas dan kiranya selalu dekat Tuhan dan menjadi pemenang. Amin.